segala doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abunya juga umur kayak keringat kah? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kami beranjak pada acara yang selanjutnya, kami memohon dengan hormat Al Ustadz Arsad Wasikal bersama Forkopindo untuk mengambil tempat di atas panggung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وما زادهم إلا إيمانا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan ribuan terima kasih dari tempat ini. Yang pertama kepada Bapak Kapolres Daerah Mogen Timur yang dari awal cukup membantu kami, baik itu dengan pikiran, dengan tenaga maupun dengan biaya. Semoga kebaikannya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut terima kasih saya juga kepada semua rekan-rekan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa. Ada Pak Kasat Reskrim di sana, Kasat Bimas, Bapak Kapolsek Pula, Pak Sam, Pak mohon izin Pak Wakapolres, terima kasih Pak sudah membimbing kami, mensupport kami sehingga terselenggara acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Nofru Mau, Ketua DPRD yang juga membantu kami, Pak Agil Rumakat, pihak Sidik Seram Energi Limited yang juga membantu kami dalam support leggingnya. Semoga kebaikan yang Bapak-Bapak berikan kepada kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga tidak bisa memungkiri bahwa kesempurnaan dan kelalaian itu adalah bagian satu kesatuan yang tidak lepas pisah. Oleh karena itu sebagai Ketua DKM saya menyampaikan ribuan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika kesiapan kami dalam menyuguhkan hidangan Al-Qadar, sapaan untuk menjemput Bapak Ibu sekalian, tempat yang kami sediakan mungkin tidak sesuai dengan selera, tidak berkenaan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari tempat ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membaca sambutan Bupati Seram Bagian Timur, pertama-tama saya menyampaikan permintaan maaf dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Seyogyanya Pak Bupati dan Wakil berkenan hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di malam hari ini oleh Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Polres Pula. Hanya saja ada tugas-tugas dinas yang mendesak sehingga Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak berada pada saat ini. Momentum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal merupakan a great tradition atau tradisi luhur yang setiap tahun senantiasa dilaksanakan dengan berbagai ragam dan bentuk. Apapun ragam dan bentuk peringatan Maulid yang kita lakukan, esensi dasarnya adalah agar umat Islam bisa mengikuti seluruh apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan. Bukan hanya peringatan seremonial belaka, tetapi harus menumbuhkan gairah semangat umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Oleh karena itu, melalui momentum ini, saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, semangat persaudaraan, serta menjaga keamanan ketertiban dimanapun kita berada. Untuk itulah, marilah kita melakukan introspeksi sampai sejauh mana
kita dapat melaksanakan contoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang bagian timur yang baldatun ayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu kecil suaranya kalau orang cinta Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolres, saya mau ceramah 1 jam. Kalau kurang tambah lagi. Bisa 1 jam sanggup? Kenapa saya tanya dulu Pak? Karena kita seringkali bicara politik 4 jam di rumah kopi nggak bosan. Maksudnya kita bicara Nabi 1 jam itu tidak cukup, 4 jam tidak cukup, saking cintanya kita pada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Ketika peta dunia dibentang 1400 tahun yang lalu, maka cuma 2 saja yang bersinar di peta dunia. Satu namanya Persia, yang satu namanya Romawi. Bersinar terang mereka karena mereka dianggap telah punya peradaban, telah punya sistem yang bisa diandalkan. Tetapi kemudian muncullah seorang bayi mungil di dataran gurun pasir yang lahir, yang kemudian menggemparkan seluruh jagat raya, merubah seluruh pandangan dunia, memusatkan perhatian kepada dia, yang membuat dia menjadi orang yang paling diakui eksistensinya di seluruh dunia. Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan, seorang penggembala kambing menjadi jenderal bintang 4 dan presiden. Ini adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Allah sudah mengatakan wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Maka malam ini kita bicara 3 bagian. Pertama kita bicara keunggulan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua kita bicara apa yang diwariskan Nabi sampai kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga kita perlu ngetes apakah betul-betul kita mencintai Nabi atau kita sedang pura-pura mencintai Nabi. Keunggulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalimat uswatun hasanah itu kemudian ditransfer oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seorang profesor yang kebetulan dia tidak beragama Islam. Namanya Michael J. Hart, seorang historian, sejarawan, seorang antropolog, seorang sosiolog. Tergetar hatinya untuk menulis siapakah manusia yang paling berpengaruh di antara miliaran umat manusia yang pernah lahir di bumi. Allah gerakkan hatinya, bikin riset. Dan mohon maaf sekali lagi, yang kebetulan yang meriset ini non muslim. Kenapa? Kalau yang riset orang Islam pasti dibilang sangat subjektif, mau menang sendiri. Begitu pula ketika Nabi SAW disebut sebagai ummi, tidak bisa baca dan tulis. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca tulis, maka banyak orang akan mengatakan Quran adalah karangannya Nabi. Hadis adalah logika yang Nabi sebutkan, Nabi ucapkan, tapi sama sekali tidak. Maka setelah kemudian melakukan riset panjang, tahun 1986 terbitlah buku itu yang menggemparkan dunia. Judulnya dalam bahasa Inggris The 100 tokoh yang paling berpengaruh pada umat manusia ini. Lalu Profesor J. Hart, Michael J. Hart justru membuka debat terbuka agar orang mampu mendebat dirinya bahwa dia sudah menulis berdasarkan analisa-analisa ilmiah, dan silakan dicari bantahannya yang sampai hari ini tidak terbantahkan sama sekali. Maka bayangkan Rasulullah Muhammad SAW memenuhi kriteria sempurna, angkanya 100, menjadi orang yang nomor 1 paling berpengaruh di muka bumi ini. Rasulullah Muhammad SAW adalah
pedagang paling jujur sepanjang sejarah perniagaan manusia. Kejujuran adalah kunci paling utama dalam kehidupan manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling jujur dalam perniagaannya. Biasanya disebut gelar Al-Amin. Muhammad itu Al-Amin. Ketong kira Muhammad Al-Amin itu biasa-biasa saja. Bukan. Al-Amin itu gelar yang sangat luar biasa. Itu gelar kultural, gelar sosiologis. Bahkan raja pun belum tentu digelarkan Al-Amin. Karena Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Masya Allah. Itulah Al-Amin. Sebuah gelar yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tidak setiap orang mampu memiliki gelar paling jujur. Bahkan seluruh raja di zaman itu tidak mampu memiliki gelar paling jujur di muka bumi. Bahkan tanpa Rasulullah Muhammad SAW, kita pastikan kita semua akan jahiliyah, tidak berada dalam kemanusiaan. Karena Islam diturunkan untuk membuat manusia berada dalam kemanusiaan. Pasti Bapak dan Ibu bertanya, kok bisa ada kalimat begitu? Islam diturunkan membuat manusia berada dalam kemanusiaannya. Contoh, Islam melarang laki-laki menikah dengan laki-laki. Karena kambing pun tidak mau, jantan dan jantan tidak suka. Sebab kalau manusia jantan dan jantan, laki-laki dan laki-laki, pasti tidak berada dalam kemanusiaan. Itu perbuatan kaum Nabi Lut yang Allah laknat. Masyarakat muslimin rahimah. Demikian pula sampai kepada negeri kita. Maka ketika mendirikan negara ini, para ulama kemudian bersepakat bahwa negara ini harus mengambil peran hubungan dengan Tuhan. Maka sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Coba Bapak dan Ibu lihat kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, bukan Maha Kuasa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Satu itu ahad. Ahadun ahad. The only one supreme God. Allah satu-satunya. Itu kalimat jelas. Sampai masih tenang lagi para ulama itu. Belum puas rasanya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang ketiga, atas berkat rahmat Allah. Bayangkan para ulama dulu mendeskripsikan negara ini sebagai negara Islami, bukan negara Islam, negara Islami yang karakter orangnya luar biasa, suka musyawarah, akhlaknya baik, tolong menolong, dideskripsikan seperti itu. Maka luar biasa kemudian yang terjadi, kita menjadi sebuah bangsa yang besar, penuh dengan keanekaragaman, kami kemudian saling berada dalam tiga ukhuwah yang tadi Pak Sekda sebutkan. Ukhuwah Islamiyah, sesama muslim, ukhuwah watoniyah, sesama anak bangsa, dan ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Masya Allah. Masyarakat muslimin rahimah. Maka itu kemudian menjadi warisan peradaban yang sangat besar dan hadiah besar bagi bangsa ini. Masya Allah. Betapa dahsyat warisan-warisan nilai yang kemudian ditransfer oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, sampai kepada negara ini, sampai kepada masyarakat, sampai kepada kita semua di SBT. Sebuah transfer risalah yang luar biasa. Dan sekarang bagian ketiga, kita perlu ngecek, Pak Kapolres Moni, jangan-jangan kita pura-pura mencintai Nabi. Dan itu perlu tanyakan. Mohon izin minum. Kita perlu ngecek, jangan-jangan kita pura-pura mencintai Nabi. Sekarang kita cek. Beta tanya Bapak dan Ibu semua jawab. Nabi pernah bikin pesta joget ke Seng? Masih separuh jawab. Nabi pernah bikin pesta joget? Di sini suka bikin pesta joget ke Seng?
Oh, jawab Seng, kompak. Di sini suka bikin pesta joget Seng? Berarti contoh siapa? Contoh siapa? Ini nih, Pak Kapolres itu sedang pura-pura nih. Ini yang kita maksud pura-pura nih. Nabi bilang lain, kata bikin lain. Nabi SAW tidak pernah bikin pesta joget. Kadayo, tidak pernah. Saya kasih tahu kaidah fikihnya sama Bapak dan Ibu. Ada ketua majelis ulama juga. Kalau ada orang bikin pesta joget, itu namanya majelis maksiat. Dia mendatangkan orang-orang semua, lalu wanita dan pria bertatap-tatapan di situ. Lalu kemudian mereka baku janji di luar sebuah baku WA, bertemulah mereka di hotel dan berzina. Maka orang yang bikin pesta joget nanggung dosa zinanya. Buka semua. Kalau ada yang bikin pesta joget, lalu minum sopi anak-anak muda yang terlibat di situ, yang satu cabut pisau, yang satu cabut parang, bunuh-bunuhan mereka. Orang yang bikin pesta joget nanggung dosa membunuh. Masih mau bikin pesta joget? Masih mau bikin pesta joget? Pak Kapolres jadi saksi. Ada lagi. Jampar lente. Kalau bilang cinta Nabi, cinta betul-betul. Nabi tidak pernah minum sopi, topi miring, Johnny Walker Black Label, Drum Mansion. Masih ada di sini yang suka minum? Oh, jawaban belum kompak. Masih ada yang suka minum? Ini yang susah ini. Bahaya kalau gini. Ini pura-pura cinta Nabi nih Pak Kapolres, Pak Sekda. Pura-pura saja. Saya kasih tahu, siapapun yang meminum Hammer, topi miring, Johnny Walker Black Label, Mansion, Drum, segala macam minuman yang memabukkan termasuk narkoba, 40 hari Allah tidak menoleh kepada dia. Seluruh amalnya tidak guna 40 hari. Dan kalau dia mati dalam posisi itu, pasti masuk neraka karena nur iman sedang hilang dari kolbu. Di neraka Allah sudah siapkan jus, namanya tinabul habl, dari perahan darah dan nanah penghuni neraka. Jadi stop, yang boleh ada yang minum sopi, topi miring, Johnny Walker Black Label, Mansion, Drum, haram hukumnya. Siapapun yang sudah menikah meminum sopi, topi miring, Johnny Walker Black Label, Drum, Hammer, spermanya tercemar selama 40 hari. Kalau dia berkumpul dengan istrinya, anaknya berpotensi menjadi anak durhaka. Anak yang tak dengar-dengar, itu adalah hasil perkumpulan yang tidak baik yang diisi dengan hammer di dalam. Masih mau minum? Ya ingat, Pak Kapolres ada jadi saksi dan pasiknya. Nabi Muhammad SAW sempurna hitung togel. Di sini masih ada yang suka hitung togel? Batul? Dong pura-pura cinta Nabi. Istri Nabi Muhammad SAW tidak pernah main king. Di sini banyak suka main king. Lengkap sudah penderitaan Pak Kapolres. Nabi sempurna minum sopi, pasang togel, mengundi nasib, angin dukun, main king. Ini yang kemudian merusak ini, yang kemudian menghilangkan keberkahan dari hidup kita ini, yang kemudian menghilangkan keberkahan dari sebuah daerah ini, yang menghilangkan keberkahan dari seluruh umat ada ini. Hanya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu caranya dengan mulai meninggalkan semua yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan. Untuk itu dengan Maulidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita meladani Nabi Muhammad. Maka para ayah yang hadir, mari didik anak-anak kita ini dengan baik dengan agama. Para ibu yang hadir juga demikian. Kuncinya adalah bereskan urusan agamamu, Allah bereskan seluruh kebutuhanmu. Ini kunci yang umat Islam lupa. Bereskan urusan agamamu, taatlah, dan Allah tundukkan segala macam yang engkau butuhkan dari jalan yang tidak sakit. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita sedang berada dalam pandemi, dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi tetap menjaga imunitas tubuh, pakai masker, jangan lupa vaksin juga harus, itu bagian dari ikhtiar agar kemudian kita sehat pada urusan dunia kita, terutama jasa dia. Terakhir,
Kita sudah bilang mencintai Nabi, tapi kita tetap ditunggu komitmennya. Mudah-mudahan tadi yang Nom bilang bahwa togel mulai berhenti harus stop sama sekali. Shopee jangan lagi dekat-dekat. Pesta joget sudahlah, itu jahiliyah. Agar kemudian kita bisa berada dalam jalur Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah sebuah kebanggaan menjadi orang yang berada di jalur Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna ya Allah. Sallimna ya Rabbuna. Sallimna ya Rabbana, wabil khusus Kabupaten Seram bagian timur. Sallimna ya Allah. Wa'afina ya Rabbuna. Afina ya Dzal Jalali wal Ikram. Wabil khusus masyarakat Kabupaten Seram bagian timur ya Rabbuna. Ultuh bina ya Allah. Ultuh bina ya Rabbal Alamin. Ultuh bina wabil khusus masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Allahumma ya latifan lam tazal ultuh bina fima nazal. Inna latifu lam tazal ultuh bina ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Ultuh bina wabil khusus masyarakat dan pemerintah dan seluruh masyarakat dan warga Kabupaten Seram bagian timur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa inul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A few moments later.